Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Mifianti Dwi Anggrayani dan dua teman saya yaitu Sinta Sulistia dan Anggita Dwi Tanoto dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang piramida manajemen perusahaan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sistem informasi dapat digambarkan dalam bentuk piramida yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu Executive Information System, Decision Support System, Management Information System, dan Transaction Processing System. Keempat bagian tersebut diaplikasikan dalam sistem informasi pada berbagai perusahaan, salah satunya pada sistem informasi di PT Indofood. PT Indofood ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman yang didirikan di Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh Sudono Salim pada tahun 1990. Pada beberapa dekade terakhir ini, PT Indofood telah berkembang menjadi sebuah perusahaan Total Food Solution dengan mengadakan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, dimulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi bahan akhir yang siap dipasarkan oleh pedagang eceran. Perusahaan ini telah mengekspor produksi makanannya hingga ke Asia, Australia, bahkan sampai ke Eropa. Nah, berikut merupakan gambaran dari piramida manajemen perusahaan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Kedudukan tertinggi di PT Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu seorang direktur utama. Dalam melaksanakan tugasnya, beliau dibantu oleh anggota direksi. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan dan mengelola perseroan. Selanjutnya yaitu deskripsi fungsional, deskripsi pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewajiban masing-masing pemegang jabatan pada sistem informasi PT Indofood CPP Sukses Makmur Tbk adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Executive Information System. Perseroan dipimpin oleh seorang direktur utama yang dibantu oleh 8 anggota direksi lainnya dalam mengelola usaha perseroan. Yang kedua yaitu Decision Support System. Decision Support System ada dua. Yang pertama yaitu direksi. Direksi bertugas untuk membantu direktur utama mengelola usaha perseroan. Yang kedua yaitu Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memiliki tugas utama untuk mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan dan mengelola perseroan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah Manajemen Information System. Manajemen Informasi Sistem menghasilkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan dan juga dapat membantu menyatukan beberapa fungsi informasi bisnis yang sudah terkomputerisasi. Manajemen Informasi Sistem terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada Komite Audit. Komite Audit dibentuk dan disusun untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Selanjutnya ada Audit Internal. Audit internal bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal Indofood, memastikan bahwa seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu, serta memastikan reliability informasi operasional dan keuangan serta kepatuhan atas ketentuan dan kebijakan perseroan. Yang ketiga ada Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan bertugas sebagai penghubung antara perseroan dengan institusi pasar modal, pemegang saham, dan masyarakat. Dan yang keempat ada yang namanya manajemen operasional. Setiap manajemen operasional bertanggung jawab kepada direksi atas setiap kegiatan operasional perusahaan.
mengkoordinir kegiatan operasional, serta sebagai penentu kebijakan operasional. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah Transaction Processing System, yaitu bagian dari sistem informasi yang merupakan sebuah sistem yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Transaction Processing System juga berfungsi untuk mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan atau inventory. Transaction Processing System yang digunakan oleh Indofood memiliki dua divisi, yaitu divisi pada manajemen operasional dan divisi pada manajemen korporasi. Divisi pada manajemen operasional antara lain terdiri dari divisi mie instan, divisi packaging, divisi dairy, divisi nutrisi dan makanan khusus, divisi snack food, divisi food seasoning, divisi internasional, divisi Bogasari, divisi agribisnis, dan divisi distribusi. Sedangkan divisi pada manajemen korporasi antara lain terdiri dari divisi treasury, divisi controller, divisi central marketing, divisi corporate processing, divisi investor relation and corporate secretary, divisi CHR dan CPR, divisi legal, divisi corporate internal audit, divisi research and development, dan yang terakhir ada divisi informasi teknologi. Seluruh tenaga kerja pada masing-masing divisi memiliki tanggung jawab dan tugas sesuai dengan bagian divisinya. Setiap divisi memiliki tanggung jawab kepada seorang kepala divisi yang secara langsung memberikan laporan kepada direktur eksekutif. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.